Perkenalkan, nama saya Asa Amalia Asia dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah NIM 245212015. Nah, di video kali ini aku akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam Islam, yaitu sejarah perkembangan ilmu fikih. Fikih adalah salah satu aspek yang mendasar dalam kehidupan umat Islam dan untuk memahaminya itu sangat penting. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Fikih dalam konteks Islam itu bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga mencakup banyak aspek kehidupan kita, seperti ibadah, etika, bahkan masalah sosial. Menurut Ahmad Az-Zarbashir, fikih ini memiliki peranan kunci dalam menentukan keberislaman seseorang. Jadi, aku akan membahas bagaimana fikih ini berkembang dari waktu ke waktu. Sejarah perkembangan fikih ini dibagi menjadi 4 fase utama, yaitu fase Nabi, fase sahabat, fase tabi'in, dan yang terakhir fase kodifikasi. Nah, kita akan membahas satu persatu dari fase tersebut. Fase pertama yaitu fase Nabi. Fase ini dimulai ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai utusan Allah sekitar 13 tahun sebelum Hijriah dan berakhir saat beliau wafat. Di fase ini, wahyu ini langsung diturunkan langsung kepada Nabi dan beliau menjadi sumber hukum utama bagi umat Islam. Selama di Mekah, wahyu ini lebih menekankan pada prinsip dasar agama seperti keesaan Allah, kenabian, dan kehidupan setelah mati atau meninggal. Selain itu, nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan kesabaran juga ditekankan. Namun saat di Madinah, wahyu mulai menjelaskan hukum-hukum yang lebih rinci seperti sholat, zakat, dan muamalah atau transaksi. Jadi, fase ini, hukum Islam sangat bergantung pada wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Penting untuk dicatat bahwa ijtihad pada periode ini itu masih dianggap sebagai bagian dari wahyu ketika Nabi Muhammad SAW membuat penilaian sendiri. Allah akan membimbingnya ke solusi yang lebih baik. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Misalnya, ketika ada pertanyaan tentang bagaimana cara melaksanakan sholat, Nabi Muhammad itu akan memberikan petunjuk langsung. Hal ini menunjukkan bahwa fase ini umat Islam mendapatkan panduan yang jelas dan langsung dari Nabi. Fase kedua yaitu fase Khulafaur Rasyidin atau fase sahabat. Nah, fase ini itu dimulai setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Di sini para sahabat itu masih menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukumnya. Mereka juga menerapkan metode baru seperti ijma dan qiyas untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak ada dalam wahyu. Nah, ijma itu sendiri adalah kesepakatan di antara para ulama, sedangkan qiyas adalah perbandingan atau analogi yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus yang sudah ada. Di fase ini, kita bisa melihat bagaimana hukum Islam itu mulai berkembang dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Para sahabat yang merupakan generasi pertama setelah Nabi memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan berusaha untuk menerapkannya dalam konteks yang berbeda. Nah, contohnya itu ketika ada masalah tentang warisan, para sahabat itu akan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan ijma untuk mencapai kesepakatan tentang pembagian warisan yang adil. Selanjutnya, fase ketiga yaitu fase tabi'in. Nah, di sini Islam itu sudah mulai meluas ke berbagai belahan dunia dan dengan itu muncul berbagai tantangan baru. Keberagaman budaya dan sosial di kalangan umat Islam itu mempengaruhi dinamika hukum fikih. Nah, para ulama itu harus mulai beradaptasi dan mengembangkan pemikiran mereka untuk menjawab tantangan baru. Di fase ini, kita mulai melihat munculnya berbagai pendekatan dan interpretasi dalam fikih. Hukum-hukum fikih mulai mencakup ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasulnya, fatwa dari para sahabat, serta ijtihad yang dilakukan oleh para imam mujtahid. Misalnya, ketika umat Islam ini mulai berinteraksi dengan budaya dan tradisi lokal di berbagai wilayah, para ulama ini harus mempertimbangkan bagaimana hukum Islam itu dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Hal ini itu menyebabkan munculnya berbagai interpretasi yang berbeda. Fase yang terakhir yaitu fase kodifikasi. Nah, fase kodifikasi dimulai pada awal abad kedua Hijriah. Nah, di sini fikih itu sudah mulai berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih terstruktur. Munculnya para ahli hukum dan mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang menjadi
menjadi ciri khas dari fase ini. Setiap mazhab itu memiliki cara pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum Islam. Misalnya mazhab Hanafi yang dikenal dengan fleksibilitasnya, sedangkan mazhab Maliki lebih mengutamakan praktik masyarakat Madinah. Mazhab Syafi'i mengedepankan ijma dan qiyas, sementara mazhab Hambali lebih ketat dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Contohnya dalam mazhab Syafi'i itu ada penekanan pada pentingnya ijma dan qiyas dalam menetapkan hukum baru, sedangkan mazhab Hambali itu lebih banyak merujuk pada Al-Quran dan Sunnah tanpa banyak melakukan perbandingan atau analogi. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor perkembangan ilmu fikih. Nah, selain fase-fase tersebut ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu fikih. Nah, kita akan melihat beberapa di antaranya. Yang pertama itu ada perkembangan Islam itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya Islam sebagai agama dan peradaban, ilmu fikih itu juga ikut berkembang. Yang kedua, munculnya mazhab-mazhab fikih. Setiap mazhab itu juga memiliki pendekatan yang unik yang mempengaruhi cara kita memahami hukum Islam. Yang ketiga, ada perkembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu tafsir dan hadis yang membantu kita untuk memahami hukum dengan lebih baik. Yang keempat, ada pengaruh budaya dan sosial. Fikih ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Dan yang terakhir itu ada peran ulama. Mereka adalah pengembang dan penyebar ilmu fikih yang sangat berpengaruh bagi umat muslim. Ulama itu berperan penting dalam menjelaskan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks yang relevan kepada masyarakat muslim. Selanjutnya, mari kita membahas tentang perbedaan antara fikih dan usul fikih. Nah, hal ini itu penting untuk kita pahami. Sebelumnya, fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis. Sedangkan usul fikih itu adalah metode atau caranya yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum tersebut. Jadi, fikih itu adalah hasil dari proses penggalian hukum, sementara usul fikih itu adalah prosesnya itu sendiri. Keduanya itu saling bergantung dan penting dalam memahami hukum Islam. Misalnya, dalam kitab-kitab fikih terdapat pernyataan bahwa melaksanakan sholat itu hukumnya wajib. Meskipun tidak ada ayat dalam Al-Quran atau hadis yang secara jelas menyatakan bahwa sholat itu wajib, terdapat perintah untuk melaksanakannya. Nah, hal itu disebut dengan dalil syara. Sekarang mari kita lihat bagaimana fikih itu beradaptasi dengan tantangan modern di era globalisasi dan teknologi ini. Banyak isu-isu baru yang muncul seperti transaksi online, perbankan syariah, dan bioetika. Para ulama dan cendekiawan muslim itu terus berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Misalnya, dalam perbankan syariah itu, para ulama harus menggunakan prinsip-prinsip untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan itu sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fikih itu tidak statis, tetapi harus berkembang dengan seiring dengan perubahan zaman. Nah, jadi teman-teman, itulah sekilas tentang sejarah dan perkembangan ilmu fikih. Fikih itu memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim dan juga merupakan sebagai pedoman dalam berbagai aspek termasuk ibadah dan juga etika. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang fikih. Terima kasih yang telah menonton video ini. Saya meminta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.